Ya baik, syukuran kasiran Anda masih tetap sedia bersama kami di frekuensi 92,8 Radio Syiar dan Informasi. Pukul 10 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita masih dalam program talk show Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat. Berlangsung Kantin Jumat ini saudaraku berkat kerjasama tim Lajnah Bahasul Masail Dayah Mudi Mesra Samalanga dengan Radio Yadara. Dan tema hari ini mengenal sifat kesempurnaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadir guru kita Tunku Riki Ade Malik bin Malik dan Tunku Muhammad Khalid bin Muhammad Nur. Baik saudaraku di mana saja berada, sudah panjang lebar tadinya guru kita menyampaikan tentang tema mengenal sifat kesempurnaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami informasikan saudaraku bagi yang ingin bertanya langsung saja di WA atau SMS 0853 66 70 80. Baik, langsung kita kembali kepada persoalan kita Tungku. Tadinya Tungku Khalid sudah menyampaikan fungsi diutuskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan perantaraan kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sesuai dengan yang telah kami sampaikan tadi mengenai salah satu hal yang wajib harus kita ketahui dalam kehidupan kita. Salah satu sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini langsung tunggu Rizky. Jadi adapun sesuatu yang wajib terhadap kita orang muslim di saat sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena fakullu man kullifa syar'an wajaba lillahi ay ya'rifa man qad wajaba. Maka selain daripada mengenal daripada sifat-sifat Allah, juga mesti kita mengetahui sifat-sifat yang wajib terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita ketahui adalah as-siddiq. Rasulullah selalu dalam keadaan benar. Rasulullah tidak pernah melakukan bohong, tidak pernah dusta, yang lawannya adalah dusta. Dalilnya disebutkan di dalam kitab Tijan Ad-Durari, jika Nabi Muhammad SAW melakukan kebohongan, sungguh adalah khabar Allah Subhanahu Wa Taala juga kaziban, juga akan dusta. Padahal ini merupakan mustahil bagi Nabi Muhammad SAW yang seperti saya katakan tadi, bahwa akhlak daripada Rasulullah adalah akhlak daripada Al-Quran. Maka sebagai contoh daripada suri teladan Rasulullah SAW dalam kondisi beliau orang yang sangat jujur, orang yang sangat patut kita teladani. Di saat orang-orang kafir Quraisy hendak mengepung rumah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dihadiri Sayyidina Ali pada malam itu, dan Sayyidina Ali menggantikan posisi tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mewasiatkan kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, ini orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, sebelum saya mau hijrah hendak mengikuti mereka kaum Muhajirin ke Madinah, saya hendak mewasiatkan kepada engkau bahwasanya mereka orang-orang kafir Quraisy pernah menitipkan barang-barang kepada saya, pernah menitipkan sesuatu barang, amanat-amanat, tolong untuk diberikan kembali, diserahkan kembali. Ini mengindikasi kepada bahwa orang-orang kafir Quraisy mereka memusuhi Rasulullah, tetapi tidak terpungkiri kepada mereka mempercayai Rasulullah karena Rasulullah begitu jujur, karena Rasulullah itu begitu orangnya tidak menyobat aceh hana medih meno. Karena Rasulullah memang sangat-sangat dipercayai, tapi mereka membangkang karena menganggap mereka lebih besar, sehingga mereka tidak mengikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, sifat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua,
wajib terhadap kita untuk mengetahui sifat amanah. Amanah lawannya adalah khianah. Rasulullah adalah orang yang terpercaya, orang yang tidak ada wasaf khianah, tidak ada wasaf khianat untuk sesama manusia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita meneladani bagaimana sifat Rasulullah, kita mengakui, kadang-kadang kita mengakui tapi tidak mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengakui kita umat Nabi Muhammad, kita mengikuti sunnah Nabi, kita mengikuti kita mencintai ahli bait Nabi, tetapi kita tidak meneladani sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti cerita yang saya katakan tadi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanah-amanah yang telah dititipkan oleh orang-orang kafir Quraisy semuanya diberikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, sifat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tabligh, menyampaikan. Nabi Muhammad menyampaikan yang hak dan tidak menyampaikan kepada kebatilan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kebenaran, karena dalilnya jika Nabi Muhammad menyampaikan kebatilan, sesuatu yang bukan, sungguh Nabi Muhammad tidak diperintahkan, karena Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya semuanya. Kemudian yang keempat, wajib terhadap kita untuk mengetahui sifat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah fatanah, cerdik. Rasulullah orang yang sangat cerdik. Karena jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baladah, dalam keadaan bodoh, mungkin Rasulullah tidak bisa memberikan hujah daripada ayat-ayat Al-Quran. Tetapi di mana di saat orang-orang kafir Quraisy bertanya tentang di mana Allah, Rasulullah juga menjawabnya. Contoh, di saat orang kafir Quraisy mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, di manakah Tuhanmu?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Pergilah engkau kepada Sayyidina Ali." Orang kafir Quraisy dua orang tadi pergi dia ke Sayyidina Ali, sehingga Sayyidina Ali mengeluarkan pedang, sehingga terberer-bererlah dia, dipelung. Jadi dari keempat sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mengakui cinta kepada Nabi, kalau kita mengakui umat Nabi, kita mesti mendahulukan apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Kalau kan misalkan kita belum mampu untuk mencintai Nabi sepenuhnya, wajib ataupun mesti terhadap kita untuk sering berselawat kepada Nabi. Karena amalan selawat itu hudur hati ataupun tidak hudurnya hati, Allah Subhanahu wa taala tetap menerimanya. Tetapi kalau zikir, baru Allah memberikan pahala di saat hudur hati. Jadi syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih besar daripada yang lainnya. Demikian, Ustaz. Iya, baik. Terima kasih Tunggu Ricky. Dan tadinya telah menyampaikan tentang hal yang wajib kita ketahui ya Tunggu. Baik, kita kembali kepada Tunggu Khalid. Ini Tunggu Khalid masih dalam perbincangan kita yang belum habis tadinya, yaitu meyakini Nabi dan Rasul merupakan hal yang satu membawa kita kepada mengenal kepada Allah. Adapun mengenal sebab-sebab kerasulan ini bagaimana tuh? Kita akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana hubungannya sehingga Nabi menjadi perantaraan bagi kita untuk mengenal Allah. Iya. Karena sebenarnya saat Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bukti
yang tidak bisa ditolak oleh akal yang sempurna, dengan bukti yang tidak bisa ditolak oleh pemikiran yang sejahtera, pemikiran yang sehat. Maka itu menjadi bukti besar bahawa kerana ini berlandas atas penjelasan kita tadi bahawa sebenarnya kita sudah tahu bahawa mesti ada pencipta saat makhluk sudah ada. Saat makhluk sudah ada, maka mesti ada pencipta. Maka saat kita sudah mengetahui bahawa adanya pencipta, kita butuh seseorang untuk mengenalkan kepada kita siapa pencipta tersebut. Maka diutuskanlah seorang Nabi, seorang Rasul yang Allah berikan kepada dia satu perkara yang khariqul lil adah, satu perkara yang di luar kenormalan, satu perkara yang di luar adat, yang andai kata pada waktu tersebut ada orang lain yang ingin mendakwakan dirinya sebagai Nabi dan dia pada hari-hari sebelumnya, misalnya dia seorang penyihir dan mampu melaksanakan perkara yang aneh tersebut, tapi pada hari tersebut mustahil dia dapat melaksanakannya. Karena saat dia mampu menampakkan suatu perkara yang mustahil secara adat, maka itu menjelaskan Allah mengakui bahawa ia utusannya. Maka saat Nabi mampu misalnya membelah bulan, itu menjadi petanda besar bahawa Nabi adalah orang yang sudah diberi otoritas oleh Allah sebagai penyampai risalahnya. Maka ini menjadi bukti besar bahawa Nabi penyampai risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saat Nabi sudah kita akui sebagai utusan daripada Allah, kemudian Nabi mengenalkan kepada kita siapa Tuhan kita. Sehingga Nabi mewahyukan ataupun memberikan kepada kita wahyu ilahi. Siapa sebenarnya Allah? Maka Qul huwallahu ahad misalnya. Maka saat kita sudah mengetahui Nabi benar dan kita mengetahui bahawa Nabi ini mustahil berdusta, maka apa yang disampaikan oleh Nabi juga benar. Dalam artian saat Nabi mengatakan bahawa ini wahyu ilahi, maka itu mesti wahyu ilahi. Maka kita bisa menerima bahawa Qul huwallahu ahad adalah wahyu ilahi. Karena perantaraan kasus-kasus tadi, dengan kita pertama percaya bahawa adanya Tuhan, kemudian diutuskan seorang Rasul dengan bukti yang kalau kita memiliki akal yang sempurna tidak mungkin kita bisa menolaknya, maka apa yang disampaikan oleh Nabi itu wajib benar dan mustahil berdusta. Saat kita sudah mengetahui bahawa itu adalah wahyu dari ilahi, berarti kan sudah cocok. Karena penjelasan yang saya sebutkan tadi tercantum dalam kitab Tauhid dan kitab belajar juga kita ada suki bahawa Nabi menjadi perantaraan antara kita dengan Allah. Maka saat Nabi memberitakan kepada kita tentang ayat Al-Quran misalnya, itu kan sudah cocok. Karena ayat Al-Quran tersebut diturunkan ataupun yang menjadi objeknya adalah kita sebagai manusia. Andaikan tidak ada Nabi, maka tidak ada perantaraan antara kita dengan Allah. Maka sudah cocok bahawa fungsi ataupun salah satu hikmah daripada diutusnya seorang Nabi adalah media bagi kita untuk interaksi dengan Allah. Kemudian tu pelengkapnya, karena kita kan sudah menjelaskan bahawa Nabi adalah seorang yang sempurna. Sedangkan bahagian yang kita jelaskan tadi lebih kepada bahagian rohaniahnya. Sedangkan kita sekarang akan kita jelaskan sedikit bahagian jasmaninya, fisiknya. Sering kita dengar bahkan diceritakan dalam Al-Quran bahawa fisik Nabi Yusuf sangat luar biasa. Dalam artian fisik Nabi Yusuf, ketampanannya, dan diberikan bukti bahawa ada seseorang bahkan sekelompok wanita yang melihat keindahan fisik Nabi Yusuf sehingga mereka tidak sadar telah menyakiti diri mereka sendiri. Sedangkan pada kasus Nabi Muhammad kan tidak pernah kita dengar ada seorang yang melukai dirinya dengan sebab terpana dengan fisik Rasulullah SAW. Sehingga ada sebagian orang yang mengambil kesimpulan walaupun Nabi tampan tetapi tidak setampan Nabi Yusuf. Sebenarnya itu bagaimana? Sebenarnya Abu Yazid Al-Maliki pernah menjelaskan bahawa ketampanan yang Allah ciptakan pertama dibagi dua. Ketampanan dibagi dua. Seperdua yang pertama diberikan secara mutlak kepada baginda Rasulullah SAW. Sedangkan seperdua yang kedua dibelah
menjadi 2 lagi. Jadi dalam artian 1/4 dari yang satu tadi diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan 1/4 sisanya diberikan kepada kita manusia sisanya. Dalam artian hubungan ataupun jumlah ketampanan, bahagian ketampanan yang diberikan kepada Nabi Yusuf cuma setengah dari ketampanan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kok dalam kejadiannya yang ada kasus sehingga wanita melukai dirinya kok cuma ada pada kasus Nabi Yusuf. Sebenarnya bagaimana? Rupanya ketampanan Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad ditutupi oleh 10 hijab. Ketampanan Nabi Yusuf dan ketampanan Nabi Muhammad ditutupi oleh 10 hijab. Sedangkan Nabi Yusuf, 10 hijab tersebut di dunia sudah dibuka. 10 hijab yang menutupi ketampanan Nabi Yusuf di dunia sudah dibuka. Sehingga tidak aneh ketika wanita Mesir melihat Nabi Yusuf, mereka mengatakan bahawa hadza laisa bashar. Ini bukan manusia, tetapi inilah malaikatun azim, malaikat yang agung. Kenapa? Karena mereka menganggap bahawa saat ada satu zat, saat ada satu manusia yang bentuknya tidak bisa didapat oleh nalar mereka, sedangkan kepercayaan mereka bahawa bentuk yang paling indah lah bentuk malaikat, maka mereka mengatakan bahawa ini bukan manusia, inilah malaikat. Tetapi kenapa pada kasus Nabi Muhammad tidak pernah terjadi hal demikian? Karena hijab yang dibukakan pada Nabi Muhammad cuma satu hijab di dunia, sedangkan sisanya akan dibukakan nanti di akhirat. Maka dari satu hijab yang dibuka saja, manusia sudah mengakui bahawa Nabi Muhammad sangat tampan. Andai kata 10 hijab yang ada pada Nabi dibuka di dunia, maka manusia akan, jangankan melukai dirinya, mungkin akan bunuh diri. Akan membinasakan dirinya. Kemudian ada hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua, kenapa hijab Nabi Muhammad cuma dibuka cuma satu hijab, tidak dibuka semuanya. Juga itu menjadi kesempurnaan bagi Nabi dibandingkan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Karena ketampanan yang berefek kepada fitnah kepada orang lain tidak lebih baik daripada ketampanan yang tidak memberi efek kepada fitnah bagi orang lain. Dalam artian ketampanan yang ada pada Nabi Muhammad justru menjaga umatnya daripada hal maksiat. Tetapi ketampanan yang memberi efek kepada fitnah, justru ketampanan daripada seorang Nabi membuat umatnya terjatuh dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi justru kewibawaan yang Allah berikan pada Nabi sehingga para sahabat tidak pernah mampu melihat Nabi dalam waktu yang lama. Bahkan orang yang rencana mencibir Nabi di Mekah dahulunya, ada seorang pensyair yang luar biasa. Dalam artian semua syair yang dia buat, maka pasti syair tersebut akan didendangkan oleh seluruh masyarakat. Maka rencana kelompok Quraisy rencana memanggil orang tersebut untuk mencibir Nabi. Saat nanti orang tersebut mencibir Nabi dalam bentuk syair, maka semua penduduk Quraisy akan mencibir Nabi dengan syair tersebut. Tetapi orang tersebut meminta untuk beliau mau mencibir Nabi, beliau harus bertemu dengan Nabi. Tapi apalah kira saat beliau bertemu dengan Nabi, bukan cibiran yang keluar, tapi pujian yang keluar. Karena saat beliau memandang Nabi, beliau mengatakan bahawa tidak sanggup aku membuka mataku karena begitu silaunya pancaran tampannya Nabi. Sehingga yang aku mampu lihat cuma sebentar dari wajah Nabi. Ada yang rencana mereka ingin orang pensyair ini mengeluarkan kata-kata hinaan sehingga nanti kata-kata tersebut masyhur, justru yang keluar kata-kata pujian dan kata-kata pujian tersebut juga masyhur. Maka ini menandakan bahawa Nabi diceritakan seolah fisik Nabi sendiri yang memesannya bagaimana. Kan bahasanya kan demikian. Dalam artian kalau kita boleh memesan fisik kita, tentu kita akan memesan fisik dalam kondisi yang terbaik. Bagaimana bentuk hidung yang paling baik. Bagaimana bentuk wajah yang paling baik. Maka ketampanan yang ada pada Nabi diibaratkan oleh para ulama seolah-olah Nabi diberi pilihan untuk memesan bagaimana bentuk tubuhnya. Sehingga Nabi seolah-olah memesan bentuk tubuh yang paling sempurna. Sedangkan kita, bentuk tubuh kita kan penuh dengan kekurangan. Jadi karena begitu tampannya Nabi, para ulama mengatakan seolah-olah Nabi memesan sendiri pada Allah bagaimana bentuk tubuhnya, bagaimana rambutnya, bagaimana wajahnya, bagaimana kakinya. Karena bentuk yang ada pada Nabi bentuk yang paling sempurna. Dan juga bahkan bentuk warna kulit. Memang ada yang mengatakan bahawa kulit yang paling indah di surga, ada mengatakan bahawa kulit warna putih bercampur dengan kuning.
kan begitu, seperti bidadari. Sedangkan Nabi kulit putih bercampur dengan merah. Para ulama istilahnya karena secara zahir agak menentang, agak adanya pertentangan antara kulit terbaik bagaimana, apakah kulit putih bercampur dengan merah ataupun kulit putih bercampur dengan kuning. Mereka istilahnya kalau dalam bahasa kita menghamalkan, rupanya untuk di dunia kulit terbaik adalah kulit putih bercampur dengan merah. Di surga nanti baru kulit terbaik kulit putih bercampur dengan kuning, seperti bidadari. Makanya dalam Syamil Muhammadiyah diposisikan bahwa memang yang terbaik kulit putih bercampur dengan kuning, tapi nanti di akhirat. Sedangkan kulit putih bercampur dengan merah adalah kulit terbaik di dunia. Sedangkan Nabi orang yang memiliki kulit putih bercampur dengan merah, kemerah-merahan. Berarti Nabi memiliki warna kulit yang paling sempurna di antara yang sempurna. Mungkin sekian. Ya, baik. Terima kasih Nunggu, dan semoga ini harus diaplikasikan dan harus diingat betul-betul ya. Berarti ini salah satu pembahasan tema kita, mengenal sifat kesempurnaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita kembali lagi kepada Tunggu Riki. Ini Tunggu Riki tadinya kan sudah menjelaskan tentang yang wajib kita ketahui dari sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah kita ketahui tadi. Ini apakah ada berpengaruh tentang sifat yang kita imani yang terdapat pada Rasulullah? Ada berpengaruh jika kita tidak mengamal hal yang demikian. Sering kita katakan ataupun kita sebutkan, dan bahkan Tunggu dalam menjelaskan tadi, kita mengaku cinta kepada Nabi, kadang-kadang Nabi tidak cinta kepada kita. Ini bagaimana nih? Silakan tuh. Untuk meneladani sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang sudah saya katakan tadi, adalah dengan mengetahui sifat-sifatnya, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana kepribadiannya, fisiknya dan lain-lain. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup banyak kisah-kisah beliau yang menjadi panutan bagi kita untuk kita teladani. Kenapa? Karena jika kita tidak meneladani sifat siddiq, maka kita cuman berpura-pura. Kiban berpura-pura. Berarti cuman mengatakan kita ikut Nabi, tapi kita tidak jujur pada diri kita sendiri. Seperti kita halnya mengaku cinta kepada Nabi, kita belajar akan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toh di mana kita di saat hidayah, itu uang yang diberikan oleh ibu kita, oleh orang tua kita, bukan kita kasih untuk membayar uang bulan, tapi habis semua untuk jajan. Maka itu apakah melabelkan sifat siddiqnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka itu ada dalam diri kita masing-masing. Kemudian amanah. Kita mengakui Nabi kita siapa? Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi nabiyina Muhammad. Kita mengimani Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita, utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pemimpin, baik itu pemimpin umum ataupun pemimpin rumah tangga ataupun memimpin diri kita sendiri. Apakah kita mencontohkan dari bagaimana amanah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemana jati diri kita yang mengakui umat Nabi Muhammad, yang mengakui cinta Nabi Muhammad, yang mengakui bela Nabi Muhammad, tetapi yang hakikat bela Nabi Muhammad, yang hakikatnya adalah mengikuti sunnah-sunnahnya. Meskipun belum banyak kita lakukan, kita kadang mungkin salat sunnahnya belum ada, masih salat wajib aja. Tapi mungkinkah kita untuk melakukan sunnah-sunnah yang lain? Mungkin. Sunnah Jumat kalau mungkin bisa ada, dan sunnah-sunnah yang lainnya, puasa sunnah dan lain-lainnya. Pokoknya mengikuti daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memimpin bukanlah hal yang sangat mudah.
memimpin satu-satu negara, memimpin satu-satu wilayah, dan diri kita mesti ada contoh yang menjadi panutan sebagai pimpinan. Dahulu Aceh, bangsa Aceh ini aman, tentram. Kenapa? Karena pemimpin negara, pemimpin wilayah dengan yang memimpin agama menyerahkan urusannya kepada ahlinya. Syekh Abdul Rauf sebagai mufti yang di Aceh. Kemudian yang menjadi raja pada saat itu Iskandar Muda. Kedua orang ini saling menyerahkan urusan. Makanya ada istilah adat bakpo temerhum, hukum bak syah kuala. Kenapa begitu? Dikarenakan bila ada masalah agama, ini pemerintah tidak ikut campur. Dan juga jika ada yang di pemerintahan permasalahan yang bukan menyalahi syarak, itu mufti ulama tidak ikut campur. Jadi saling menyerahkan urusan. Kenapa? Inilah mengikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mengayomi para sahabat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerahkan bagi urusan kepemimpinan kepada Sayyidina Umar. Kenapa? Karena beliau lebih ahli dalam memimpin, mengayomi umat, melihat umat-umat. Dan menyerahkan di bidang agama kepada sahabat-sahabat yang lain karena mereka lebih ahli di bidang tersebut. Tetapi bila kita mengambil semua jurusan, bagian pemerintahan kita yang alih, bagian agama kita mencampur adukkan, maka itu akan membuat kepala kita menjadi error. Maka di ketika error itu masyarakat kita akan saling membentrok. Kenapa? Karena kita tidak meneladani sifat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik, mudah-mudahan dengan sifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah itu kita terapkan dalam kehidupan ya. Iya, baik, terima kasih. Dan di studio telah menunjukkan jam 10 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat ya. Sebelum itu kami informasikan kembali, bagi yang ingin bertanya langsung saja di nomor 0853 6666 7080. Baik, Tunggu Khalid. Tadinya salah satu sebab kita mengenal adapun meyakini bahwa Rasul adapun Nabi itu wasitah perantaraan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mengenal alim ulama, mengenal para cucu-cucu Nabi, habaib, said atau lain sebagainya. Apakah ini hal yang dapat sejalan dengan yang Tunggu jelaskan tadi? Tapi Tunggu jangan dijawab dulu ya, karena masih ada waktu, kita jeda sejenak.